192.168.10.1. Itu untuk apa gateway? Karena saya mau akses keluar sebentar. Kalau tidak ada gateway, itu aksesnya hanya internal network areanya saja. Ya, itu bedanya. Nah, 192.168.10.1. DNS apakah perlu? Kita belum membahas DNS di sini. Tetapi layanan itu bisa diakses menggunakan IP. Ya, belum menggunakan nama. Itu sebentar ya. Kita close dulu. Saya masuk ke PC 1 lagi. Ya, ini 192.168.10.3 gateway ke 10.1 karena semua gate-nya pintunya sama ya. Kosong DNS, ini juga kita coba masukkan ya. Ini tadi kebetulan networknya dia adalah 20 ya, berarti saya menggunakan 20 sekian-sekian. 20.1 itu sudah terpakai di router, itu tidak boleh. Jadi kita menggunakan setelahnya ya. Untuk gateway sama perlakuannya dengan yang tadi. Kebetulan ini pintu keluarnya network ini ya. Seperti itu. Ini juga sama IP konfigurasinya ya. Ini 19.68.20.3. Gate-nya sama 20.1. Nah, sekarang kita masuk ke network C yang punya server ya, yang akan diakses oleh jaringan sebentar. Ini kebetulan 30 ya networknya. Titik 2 karena satu sudah terpakai sebagai gateway. 30.1. Kemudian ini masukkan 192.168.30.3 ya. Ini 30.1. Kemudian web server. Nah, ini intinya ya. Kita beri IP ya 30.4 saja ya, karena kan bebas IP server sebenarnya. Tidak mesti harus 30.1, 30.254, itu hanya memudahkan saja mengingat sebenarnya biasanya ya. Atau 30.100 seperti itu. Gateway-nya sama. 30.1. Oke. Karena ini server, kita coba aktifkan dulu layanannya ya. Layanannya itu adalah web server ini. Kita coba edit dulu HTML-nya. Kita masukkan sebagai informasi ya, sistem informasi manajemen perusahaan ya. Contoh misalnya untuk ini halaman komnya, kemudian yang ini halaman apa ya, master data misalnya kan, ini anggaplah ini sistem ya. Nah, kemudian ini adalah reportnya biar keren-keren ya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah profile misalnya kan. Save. Yes ya. Nah, untuk HTTP-nya ini sudah on semua. Kita bisa testing dari PC ini ke server. Bisa enggak? Nah, kita coba. Bisa dengan command prompt dulu untuk mengetes apakah benar-benar ini terhubung ke server. IP servernya tadi itu adalah 192.168.30.4 ya. Kita coba tes. Untuk mengetes route kita menggunakan tracer ya, bukan ping. Jadi ping itu untuk mendeteksi feedback dari server, tapi kalau trace itu kita men-trace jalur kita lewat mana ya. Jadi jalur kita lewat mana? Kita bisa trace, caranya ketik trace spasi tujuan IP. Misalnya server 30.4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini rute-rute yang dilewati. Ada 2 ya. Yang pertama itu 10.1 yang notabene-nya ada di sini. Kemudian 40.2 itu yang notabene-nya ada di sini ya. Dan 50.2 ya. Itu di mana? Di sini. Ya, di sini 50.2. Dan 30.4 di mana? Di web server. Jadi itu jalurnya itu PC0 ini ke sini dulu, bertanya di gate. Ada saya mau tujuannya ke misalnya ke Kendari misalnya kan. Oh, masuk gate sekian. Dia teruskan ya informasi ke sini. Oh, ini next hop bertanya ya. Oh, sekian. Bertanya lagi. Saya mau tujuannya ke Kendari. Ya Kolaka misalnya kan. Baru turun ke bawah sampai kepada server. Gitu ya. Itu untuk mengetes rute, sama dengan kalau kita menggunakan
CMD di komen from Windows kita ya. Kalau misalnya Anda apalagi namanya mau ngetes rute aplikasinya itu lewat mana, contoh misalnya eMatcha ya, itu bisa di-trace sebenarnya, tracer ematcha.akba.ac.id. Nah, ini contoh ya. Berarti saya mengakses layanan eMatcha ini itu dari router yang pertama di Akba itu adalah hotspot. Kebetulan routernya ada di kampus, kemudian menggunakan layanan Desnet. Kan kita memang langganannya adalah Desnet. Nah, sampai ke server eMatcha sebentar itu hasilnya ya. Ini biasanya lama tergantung tracking trace-nya. Sekarang saya coba ping, bisa enggak ada balasan? Ini saja nomor 4 sudah ada respon, otomatis ping pasti berhasil. Ya. 30.4. Nah, reply from. Ya. Nah, sekarang kita coba tes lewat web browser. Apakah bisa diakses web servernya? Saya sisa memasukkan tujuan netnya berapa, IP-nya berapa? 30.4. Klik go. Maka akan muncul sistem informasi manajemen perusahaan itu. Ya, kalau kita klik master data, ya, nah, itu akan muncul hypertext ya, report ya, nah, begitu. Jadi beginilah contoh penggunaan routing yang sebenarnya ya. Jadi ini baru routing statik. Bayangkan ini ya, ketika kita menggunakan routing statik untuk router untuk network yang berbeda-beda lebih dari 10 atau 15, 20, itu mulai sakit kepala ya. Apalagi kalau bertukar-tukar tabel routing. Makanya kita membutuhkan sebuah protokol routing yang memudahkan kita untuk menghubungkan antara network A dengan network B, gitu ya. Jadi ini contoh penggunaan dari routing statik, ya, itu routing statik. Nah, bagaimana dengan routing dinamis? Routing dinamis itu saya cukup mencontohkan saja di sini ya. Itu tidak perlu menambahkan seperti tadi ya bolak-balik gitu ya, tidak perlu. Kita cukup bikin saja ya. Sebenarnya apa yang saya ketikkan di CLI tadi ini itu sebenarnya ada di sini beberapa. Tapi baiknya untuk mempelajari itu kita tetap harus menggunakan command line ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggunakan simulator ya bisa juga dikonfig di sini saja. Salah satu yang didukung oleh simulator ini protokol routingnya adalah RIP ya, ini contoh RIP. Kebetulan tadi tabel routingnya itu sudah ada di dalam apalagi namanya masing-masing tabel router ya. Jadi untuk menerapkan tabel routing di RIP ini kita cukup menambahkan apa? Kita cukup menambahkan networknya yang ini saja ya. Sisi yang interface ini menuju ke sini, otomatis yang ini ditambah ya, ditambah di sini. Kemudian sisi interface yang menuju ke sini ya, berapa networknya, nah ini yang ditambah di sini gitu ya. Jadi dua saja ditambahkan di dalam sini kemudian diatur, nah gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau contohkan bisa juga, tapi ini sudah saling baku ini ya, saling overlap. Jadi bisa kita tambahkan di sini networknya, misalnya 192.168.10.0 tambah ya seperti ini. Nah, karena dia mau menuju ke sini, kemudian yang ini itu 192.168 berapa yang ini 40 ya 40.0. Nah itu saja sudah ya. Kalau kita lihat komennya tadi ya ini gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya mau tambahkan ini otomatis karena ini 3 ya, 3 keluarannya ya, ini 3 luarannya, ini 1 menuju kemana 20, ini 1 menuju kemana ke sini, ini satunya menuju kemana ke sini. Jadi di sini harus kita tambah menjadi 3 ya, 3 net di RIP-nya. Tapi jangan dicampur-campur ya antara statik dengan RIP ini. Jadi mau pilih statik, RIP gitu ya. Contoh misalnya RIP, ini masukkan 3 network langsung ya, 192.168.20.0 tambah ya, kemudian saya tambah lagi 192.168.40.0 saya tambah, kemudian terakhir
50 0 tambah. Ini listingnya ada di bawah ya, seperti ini saja. Kemudian yang terakhir adalah router C. Ya, untuk ininya hapus dulu. Ini router C ya, kita masukkan di menu RIP. Kita coba masukkan network yang menuju ke sini ya, yang ini 30 dengan 50 ya. 192, 168, 30.0, kemudian 192, 168, 50.0 add. Oke. Nah, sekarang ini kebetulan ada routing statik, ada routing dinamisnya. Kita coba hapus saja yang statiknya ya. Kebetulan ada di config. Ini bisa dihapus. Sintaksnya ada di bawah. No IP route. Ini untuk menghapus ya. Kebetulan ada 2. Kita remove lagi. Muncul lagi. Ini sudah sisa read-nya saja. Ini juga ya, kita hapus static route-nya. Ini kita remove. Ini kita remove ya. Sama dengan ini. Router C. Kita remove saja ya, remove. Ini kita remove ya. Jadi sisa RIP saja. Nah, beginilah caranya kalau kita mau menerapkan routing dinamis. Jadi setiap network yang ada di belakangnya itu dia tidak pikir ya. Contoh misalnya untuk router C ini tadi. Yang dia pikir ya hanya interface ya yang menuju ke arah mana dia keluar saja gitu. Inilah yang dinamakan algoritma distance vector. Dia tidak pikir ini networknya berapa, ya ini networknya berapa. Beda dengan link state. Ya, algoritma link state itu dia akan mengcrawl ya seluruh network yang ada di belakang router tetangganya. Itu OSPF ya. Nah, itu yang dinamakan algoritma link state ya. Nah, kita testing ya untuk RIP ini. Kebetulan RIP ini salah satu jenis routing protokol yang ada supportnya di Cisco Packet Tracer, langsung simulasi. Kita testing PC ini apakah berhasil atau tidak. Kita coba press kembali ke server dan hasilnya sama ya. Statiknya saya hapus, RIP-nya saya terapkan, hasilnya pun sama. Tapi ini kalau skala lebih besar, setiap network ya cukup interface-nya saja yang ditambah networknya ya. Nah, itu kemampuan dari RIP. Tapi lebih bagus kalau kita menerapkan OSPF karena lebih besar ini ya, lebih bagus pencariannya gitu ya. Tapi bandwidth yang dibutuhkan lebih gede. Oke, saya kira seperti itu untuk penerapan dari routing statik. Terakhir mungkin tadi soal DNS ya, kita coba testing. Anggaplah web server ini menggunakan DNS yang sama ya, ini saya on-kan. Misalnya ini websitenya atau nama webnya adalah perusahaan apa ya bagus ya, anggaplah PLN ya, kita ambil PLN saja. Misalnya ini adalah cisco.pln.co.id ya, kita masukkan tipenya A-record, masukkan IP server 30.4, saya tambah ya, ini DNS-nya on ya. Nah, maka sisa saya akses menggunakan nama ini sebentar di masing-masing komputer. Tapi syaratnya adalah setiap PC, contoh PC 0 ini, saya harus menambahkan DNS servernya apa? Ya DNS servernya sama, komputer ini juga. Kalau berbeda ya ganti dengan DNS server yang sesuai. Contoh ini. Ya, saya close. Kita coba akses cisco.pln.co.id. Sama hasilnya. Ini hanya persoalan apa? Domain. IP tetap berpengaruh, ya. Oke, saya kira seperti itu saja untuk penerapan dari DNS server ya.